Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama sekali pada kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia dan inayah kepada kita sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita ini dalam pengajian rutin setiap malam waktunya. Dan lupa juga selawat berjaga salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan termasuklah kita orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini bahasan kita adalah masalah hukum iman terhadap hari kiamat, yaitu akan membahas tanda-tanda akan datangnya kiamat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Latif Khan. Pada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. InsyaAllah pada malam ini dan seterusnya sampai kita coba tuntaskan mendiskusikan topik tentang beriman kepada hari akhir. Dan diskusi kita ini InsyaAllah tidak hanya, maksud saya tidak akan menjelaskan tanda kecil kiamat karena sudah berulang kita diskusikan, tapi akan masuk dari tanda-tanda besar atau tanda-tanda menengah, kemudian peristiwa terjadinya kiamat nanti, kemudian saat-saat kebangkitan, kemudian pada mahsyar, kemudian hari yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan, kemudian kita akan melihat timbangan atau mizan yang menjadi satu bagian juga daripada iman kepada hari akhir. Kemudian kita akan mempelajari tentang sirat atau jembatan yang sering disebut dengan istilah jembatan atau siratal mustaqim. Dan kita akan melihat 3 tempat tinggal manusia di akhir. Pertama itu surga, kedua neraka, dan ketiga Al-A'raf. Ya, Al-A'raf ini adalah tempat orang yang nggak bisa ke surga, nggak bisa ke neraka. Nah, nanti ada tempat yang begitu, yang mereka ini bisa menikmati surga, tapi dari jauh saja, tapi juga nengok neraka. Nah, pertanyaannya siapa mereka ini? Ya, berbagai pandangan akan kita jelaskan nanti di seputar ini. Tapi yang pasti bukan hari ini. Saya maksudkan di awal ini menceritakan kisi-kisinya,
Dan karena ini direkam, saya berharap ini selama kajian ini kalau bisa direkam terus supaya tuntas ya, jadi satu file audio tentang beriman kepada hari akhir. Cuma ini pun lompatan ya, jadi ini seri pertamanya kita akan diskusikan. Pertama kita akan mendiskusikan topik tentang Imam Mahdi. Kenapa saya tidak menceritakan tanda kecil? Bagaimana saya katakan sudah kita diskusikan di beberapa waktu dan beberapa kesempatan. Nah, kita akan melihat tentang Imam Mahdi. Dijelaskan bahwa dunia tidak akan berakhir, kata Nabi SAW, sampai bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Jadi Nabi menjelaskan bahwa beliau ini datang dari keturunannya dan memiliki nama yang sama dengan namanya. Ayahnya juga namanya sama, Abdullah. Ya. Pemahaman yang muncul ini karena sebab bukan tidak mungkin memang pandangan Syiah itu campuran bersama kita selama ini, sehingga kita menduga bahwa Imam Mahdi itu adalah manusia yang sudah ada dan dia hidup sampai sekarang dan nanti akan keluar di akhir zaman. Nah, itulah pandangan yang nyerempet ke kalangan Sunni. Saya tak mau bilang ini kalangan Sunni karena di Indonesia ini kelompok Ijabi, mereka menyebut dengan Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait, ini makin santai belakangan, dan sebenarnya mereka ini kelompok Syiah di Indonesia. Nah, ini belakangan sudah mulai pakai acara-acara terbuka mereka. Ya. Bagaimana sebenarnya kita harus bisa membaca bahwa dalam Syiah tradisi memahami Imam Mahdi adalah Imam Al-Mahdi Al-Muntazar kalau bahasa mereka. Jadi mereka punya beberapa klan atau beberapa kelompok maksudnya. Yang pertama adalah Imam Sittah. Jadi mereka berhenti imam mereka itu pada Imam ke-6, yang kemudian Imam ke-6 itu hilang. Dan diyakini oleh mereka imam ini akan muncul di akhir zaman. Ada yang bilang Imam 7. Imam 7 juga akan, yang ke-7 hilang, akan muncul. Ada yang bilang Isna Asyara, 12. Yang ke-12 hilang dan akan muncul di akhir zaman. Jadi sepanjang dia hilang, itu urusan Allah di mana nanti akan dibangkitkan. Pandangan ini tidak ada dasarnya. Ya, yang benar, Imam Mahdi datang dari keturunan Rasulullah SAW, sudah atau belum lahir, yang pasti dia hidup secara normal sampai kemudian dia diyakini sebagai orang yang memiliki tanda-tanda Mahdi dan dibayar oleh sekelompok umat Islam nanti di depan makam Ibrahim. Jadi dia dibayar itu nanti di depan Ka'bah, antara Ka'bah dengan makam Ibrahim. Di situ nanti orang akan membayar dia pertama sekali, dan tugas dia adalah memimpin pertempuran besar. Dalam teori yang disebut Nabi dengan sebutan Malhamah Kubro. Malhamah Kubro ini kalau bahasa kita mungkin perang dunia ya. Jadi epicentrum pertempuran ini akan terjadi di Jazirah Arab ya. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan muncul beliau kecuali semua daerah Arab itu akan terkena konflik, terkena fitnah kalau bahasa hadisnya. Jadi semua negeri yang disebut sebagai negeri Arab masing-masingnya akan ada fitnah. Itu yang harus kita, nah ini kita pelajari pelan-pelan. Ada pertanyaan mengapa banyak riwayat tentang Al-Mahdi, namun banyak yang memperselisihkan perihal kemunculannya. Ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Ya, mengapa riwayat tentang kemunculan, kekuasaan dan kekhalifahannya simpang siur dan masuk pula berbagai tipuan, kebohongan, kedustaan, kebodohan, dan campur aduk antara hadis sahih, maudhu dan mahzuf. Dalam hal ini Ustaz Abdul Aziz bin Baz berkata, permasalahan Al-Mahdi telah jelas. Hadis-hadis tentangnya juga banyak sekali, bahkan mutawatir. Jadi mutawatir itu populer. Sehingga ada satu hadis lemah, tapi karena populernya cerita tentang ini, maka dia jadi kuat, karena saling mendukung satu sama lain.
Bukan hanya satu orang ahli ilmu yang mengatakan kemutawatirannya, yaitu mutawatir ma'nawi, karena saking banyaknya jalur perbedaan riwayat, pemilik riwayat dan lafalnya. Hal ini secara mutlak menunjukkan bahwa orang yang dijanjikan pasti. Jadi sampailah pada tingkat diyakinilah bahwa Imam Mahdi itu pasti akan datang. Ya. Dia adalah Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan dari keturunan Husain. Yang oleh kelompok Syiah itu paling diratapi. Ya, jadi Syiah itu paling sering meratapi kematian Husain. Karbala itu adalah tanah suci menurut mereka. Sampai-sampai sekarang mereka punya tradisi di samping sholat di atas sajadah, di atas sajadah itu harus lagi ada lempengan. Jadi satu lempengan kecil saja itu, yang sudah dicetak-cetak dan diperjualbelikan oleh mereka. Semacam apa juga lah. Jadi mereka itu sujud di atas. Jadi karena entah dari mana datangnya hadis bahwa orang yang sholat sujud di atas batu atau di atas tanah Karbala ini memiliki keutamaan tertentu oleh mereka. Ya. Jadi mereka meyakini itu, begitu meyakini. Jadi malah datang dari keturunan Hasan. Hasan ini orangnya lebih santun. Jadi kalau Husain memang orangnya lebih temperamen. Hasan tidak. Hasan itu orangnya santun, lembut. Tapi begitu pun dia diracun juga. Jadi dua cucu Nabi ini, satu diracun, satu disembelih. Ya, jadi kalau kita melihat kronologi, makanya itu yang kemarin saya bilang, saya sekarang tengah menekuni kajian-kajian sejarah. Kalau kita bicara dari pendekatan ini, memang muncul dalam kita sama Muawiyah bin Abu Sufyan. Padahal tidak ada urusan Muawiyah di situ. Ya, tapi kalau orang Syiah itu diserang habis itu oleh mereka. Yazid, apakah benar Yazid bin Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kemudian memang sangat dan benci sekali dengan keluarganya, anak cucunya Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Tapi kita harus lihat ini secara komprehensif. Kenapa sampai disembelih? Siapa yang menyembelihnya? Bagaimana karakter manusianya? Nah, itulah yang kemudian kita harus melihat dalam, karena Nabi SAW juga menubuatkan itu dari sejak awal, bahwa kasihan dua cucuku ini karena mereka akan terbunuh oleh orang-orang yang zalim. Nabi tidak menyebut orang-orang yang kafir, tapi orang-orang yang zalim. Ada terkadang dalam satu lagi, ya Aisyah, nanti kau akan mafhumnya begini, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu akan ikut dalam sebuah pertempuran dan dia pada posisi yang salah. Nah, begitulah penegasan Nabi dan ciri-cirinya dikasih oleh Rasulullah SAW. Karena ciri-ciri itu diketahui oleh Aisyah belakangan, maka akhirnya Aisyah balik. Kenapa? Dia melihat, oh iya, udah begitu saya tidak benar. Jadi oleh orang-orang Syiah itu diserang habis-habisan. Sampai-sampai dalam syahadat Syiah itu Aisyah harus masuk. Jadi syahadat kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, berarti mereka tidak ada tambahan. Salah satu tambahannya wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Aisyah wa Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab finnar. Jadi bahasanya begitu. Ya, bahwa mereka ini semua ini masuk neraka ya. Dan itu syahadat. Kalau tidak bersyahadat seperti itu, tidak bisa disebut sebagai seorang Syiah, walaupun mereka menyebut mereka Muslim. Ya. Baik. Setelah diteliti, perkataan Asy-Syaukani, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan ulama lain bahwa ada hadis sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif, bahkan ada yang palsu. Maka beberapa catatan yang kita perhatikan dari sini, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa kita memahami bahwa hanya ada sebagian ulama senior seperti Syaukani dan Ibnu Qayyim yang meriwayatkan, menulis dan menyempurnakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi terperinci, menunjukkan benar dan menempatkan yang sahih di tempatnya. Jadi mereka karena memang kabur, rusaknya ini. Karena ini kenapa jadi kabur cerita Imam Mahdi? Karena campur aduk dengan versi Syiah tadi. Karena Syiah lebih mistis mereka memahaminya itu. Dan malangnya mereka juga tidak satu nama. Karena ada yang berhenti di 6, ada yang berhenti di 7, ada yang berhenti di 12.
perhatikan di seputar hadis-hadis ya, yang patut kita perhatikan. Dunia tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari ahlu baitku, kata Nabi, yang namanya sama dengan namaku. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Andai dunia hanya tersisa satu hari, pasti Allah akan memanjangkan hari itu sampai Dia mengutus seorang laki-laki dariku dan dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi itu telah dipenuhi dengan kesewenangan dan kezaliman. Jadi dua ciri sebelum datangnya beliau: fasad fil ard, kerusakan di muka bumi, dan kezaliman. Pemimpin-pemimpin tokoh itu akan banyak memenuhi bumi. Kalau dikatakan bahwa dia akan muncul di Jazirah Arab, maka itulah kenapa beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kecenderungan para ulama menyatakan sebentar lagi ya. Kenapa? Jazirah Arab sekarang nyaris dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang punya karakter seperti itu. Sampai Saudi Arabia, ya, Raja Saudi sendiri dikritik oleh para alim, tidak memiliki kepribadian yang sebenarnya mencerminkan nilai Islam seharusnya. Ya. Kemudian Nabi dalam sebuah hadis menceritakan lagi, dan Al-Mahdi berasal dari keluargaku, keningnya lebar, sama, hidungnya mancung, jadi posturnya pun sama dengan postur Rasulullah SAW. Ia akan memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan, sebagaimana ia telah dipenuhi bumi itu sebelumnya dipenuhi dengan kesewenangan. Ia akan memimpin selama 7 tahun. Jadi hanya 7 tahun waktu dia memimpin. Dan 7 tahun itu Timur Tengah, Eropa itu dalam kekuasaannya. Dan nanti akan Malhamah Kubra itu puncaknya adalah Futuh Palestina. Jadi Palestina nanti akan dikuasai dan dia yang memimpin semuanya. Dan apakah yang dimaksud 7 tahun ini dalam masa proses itu atau memimpin kekhalifahannya? Allah a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Ya. Jadi semua hadis menceritakan bahwa Al-Mahdi itu datang dari keluarganya Rasulullah SAW. Jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar dari Khurasan, datangilah ia walaupun harus dengan merangkak di atas salju, karena di sana ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Jadi ini satu hadis dalam riwayat Hakim, tapi dalam satu versi lain diceritakan bahwa ini daerah Syria atau Syams. Jadi kalau kalian sudah mulai melihat ada bendera hitam muncul di sana, pergilah kalian walau merangkak sekalipun. Kenapa? Karena nanti puncak dari perlawanan itu akan dipimpin oleh seorang yang bernama Al-Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi. Jadi tidak ada yang luar biasa. Selama ini terus terang pernik pikiran kita itu masih tidak jelas siapa Al-Mahdi. Ya, padahal tidak seperti itu. Manusia akan keluar dari arah timur mengikuti Al-Mahdi, yaitu pemimpin mereka. Pada masanya hujan akan banyak sekali turun dan bumi mengeluarkan simpanannya. Pokoknya semua hazanah atau perbendaharaan yang tersimpan, barang-barang tambang yang berharga, itu semua bisa dieksplor masa itu. Artinya penuh dengan kemakmuran, menumbuhkan tanaman, harta berlimpah dan ternak banyak. Jadi ciri kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang penuh dengan kesejahteraan. Nah, jadi jangan bayangin negatif. Walaupun tadi pertempuran, atas kemudian suasananya akan berubah jadi kayak perang dunia yang hancur semuanya. Tidak, malah diceritakan kekayaan malah berlimpah semasa kepemimpinan beliau. Bumi akan dipenuhi dengan kesemenaan dan kezaliman. Pada saat itulah Allah mengutus laki-laki dari keluargaku, namanya sama dengan namaku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, setelah sebelumnya bumi dalam suasana kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, bagaimana kalian jika Isa bin Maryam turun di antara kalian, lalu imam kalian dari golongan kalian? Jadi nanti imam Nabi Isa turun,
Nabi Isa tidak mengambil alih kepemimpinan, itu yang harus dipahami nih. Apa tugas Nabi Isa? Sederhana. Tugas Nabi Isa adalah membantah kesesatan yang sudah berlangsung ribuan tahun dari keyakinan orang-orang Kristen. Di samping menemani Al-Mahdi, karena siapa yang membunuh Ad-Dajjal adalah Nabi Allah Isa Al-Masih. Nah, itu yang harus kita garis bawahnya. Apa gunanya Nabi Isa turun? Satu tafsir yang ditulis atau yang diyakini datang dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum Nabi Isa turun, karena Nabi Isa akan memberikan penjelasan kepada ahlu kitab bahwa keyakinan mereka itu salah. Nanti akan ada pelajaran secara khusus tentang Nabi Isa-nya. Di antara yang dilakukannya adalah membunuh, menghancurkan salib. Pertanyaannya, kenapa dia menghancurkan salib? Ya orang, ini aku. Ini kenapa dia pakai salib-salib? Nah, kira-kira begitu. Gak ada gunanya, ini aku. Bukan aku yang disalib. Nah, dia mau bilang itu, mau menegaskan itu kepada mereka. Ya, pengakuan Nabi Isa ini yang kemudian meruntuhkan keyakinan. Kalau kita hubung-hubungkan nanti keyakinan Eropa dan Amerika, tentunya negeri-negeri Kristen. Bapak-bapak, sekedar khobar dari saya bahwa sekarang ini pertumbuhan Islam di Rusia luar biasa. Jadi saya wallah alam bisawab kebenaran, tapi foto itu nampil di media dunia maya. Bagaimana sholat Idul Adha kemarin itu dihadirin oleh bukan sekedar ribuan, tapi saya kira itu sudah sampai ratusan atau jutaan orang. Pada satu jalan itu penuh, semua manusia melimpah. Makanya sekarang Presiden Putin, kalau nggak salah presiden beliau ya, itu sudah memberikan penjelasan-penjelasan resmi terkait perkembangan Islam, bahwa Islam menjadi bagian penting dari negara saya. Apakah ini strategi politik atau apa? Tapi memang yang harus dipahami bahwa negeri yang dikuasainya adalah negeri Muslim dulunya. Jangan lupa ya, Rusia itu di bawah, dia tegak di atas reruntuhan negeri Muslim. Saya dulu punya buku, masih ada bukunya mas saya, Turkistan, negeri Islam yang hilang. Jadi banyak negeri-negeri Islam waktu masa Uni Soviet itu hancur. Kemudian ketika pecah Uni Soviet, beberapa negeri Islam mengumumkan keislamannya seperti Chechnya, Dagestan, Tajikistan. Jadi tantan-tantan yang muncul di sana itu adalah negeri yang sebenarnya mereka dulunya adalah, bahkan sampai sekarang mereka Muslim, tapi keberislaman mereka dirusak. Ya. Isa bin Maryam turun pada waktu sholat, dan Al-Mahdi telah membariskan manusia untuk mengimami mereka. Maka kemudian marilah sini, kata Imam Mahdi, jadilah imam sholat. Maka dia bilang, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah kepada umat ini. Itu tidak, saya maklum saja. Jadi waktu mau sholat subuh nanti dia muncul itu. Waktu itu Mahdi mau memimpin sholat subuh berjamaah. Subhanallah, suasananya, makanya Allah tidak akan berikan kemenangan kalau suasana kita tidak seperti itu. Suasana ruhiyah, suasana pertemanan kita tidak ada embel-embel karena jabatan, karena kepentingan, tidak ada. Tapi suasana yang betul-betul kau saudaraku karena Allah. Itulah kenapa seorang nabi, pemimpin, utusan Allah itu bisa berjalan dengan pembantu rumah tangganya, dan pembantunya bisa jadi muridnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Kenapa gak ada sekat? Kalau sampai seperti ini suasananya, insya Allah Allah akan berikan kemenangan sama kita. Kemudian menurut riwayat yang paling sahih, Mahdi lahir di Madinah. Itu diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Hamad dari Ali bin Abi Thalib. Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab Tazkirah bahwa Al-Mahdi dilahirkan di negeri Maroko. Sebagian mengatakan bahwa ia lahir di Andalusia. Riwayat paling sahih menyebutkan ia lahir di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia min ahlu Madinah. Ya, Imam Mahdi itu dari keluarga dari orang atau mukim di Madinah. Nah, jadi dia aslinya orang Arab Saudi. Nah, kalau mau dibilang pakai negara, Arab Saudi. Saudi mana? Madinah. Ya, dia lahir betul-betul dari kota Nabi SAW. Itu yang paling sahih. Sifat-sifatnya, keningnya lebar, hidungnya mancung, alisnya tipis memanjang, dan keduanya terpisah.
Jadi makanya nanti bisa ditengok orang, ini dia. Karena Nabi sudah mendeskripsikan dengan jelas. Sama seperti orang-orang Kristen dulu, Yahudi, waktu diceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad, mereka sudah tahu karena memang sudah diceritakan detailnya begitu. Sampai di belakang punggungnya ada cap kenabian, nah itu kan sudah diceritakan. Maka ada yang coba tengok, dia tidak mau terima sedekah, diuji pakai sedekah. Setiap jalan ada awan berdiri, ditengok betul. Ini pasti orang itu. Nah, jadi nanti mirip seperti itulah kedatangan Imam Mahdi. Sudah dikasih tahu sama kita. Nah, saya ulang sekali lagi. Imam Mahdi itu laki-laki. Jadi kalau ada perempuan ngaku Imam Mahdi jangan terima. Nah, kemarin kan ada dulu sempat, cuma terakhir karena tak diterima. Terakhir dia mau membentuk agama baru. Nah, agama Salamullah namanya. Ya. Keningnya lebar. Kemudian hidungnya mancung. Kalau Nabi SAW mancung dan berpunuk. Jadi di ujung hidung Nabi itu jatuh. Nah, itu model hidung Nabi. Kemudian alisnya tipis memanjang, tapi tidak menyatu ini. Jadi nggak nyambung dia. Tipis, tapi tidak menyambung. Bola matanya hitam dan besar. Gigi depannya mengkilap, putih bersih. Di pipi kanannya ada tai lalat hitam. Jadi jangan dibuat dari sekarang. Yang merasa mirip buat-buat pulang nanti kan. Terus nanti pindah ke Madinah. Wajahnya bersinar seperti bintang yang cemerlang. Kelihatan keteduhan di wajahnya. Nah, kalau kita menerjemahkan wajah bersinar itu, enak nengok wajahnya. Kemudian janggutnya tebal. Di pundaknya ada tanda. Nah, ini dia. Masya Allah. Mirip seperti tanda kenabian. Jadi nggak susah untuk buktikan, nggak susah nanti. Karena semua sudah dibilang Rasulullah. Kedua pahanya kurus. Jadi ramping lah. Dan warna kulitnya seperti warna orang Arab. Warna orang Arab kemerahan. Orang Arab itu nggak bisa dibilang putih, tapi tak bisa dibilang hitam, dan tak bisa dibilang sawo matang. Nah, dia kemerahan warna kulitnya. Badannya seperti orang Israel. Nada bicaranya agak berat, bukan diberat-beratkan. Nah, kalau saya ini bisa dibilang berat, memang begini. Nah, tapi saya nggak bilang saya Imam Mahdi, karena nggak cocok. Kulit saya tidak bisa seperti, bukan kulit orang Arab. Ya. Jika bicara dia lambat bicara, dia tidak cepat bicara. Jadi bisa dibilang satu-satu. Seperti Nabi SAW kalau bicara itu satu-satu. Nabi tidak kencang, tidak speednya tidak kencang. Ia memukul paha kirinya dengan paha tangan kanan. Jadi kalau dia memukul paha itu kan. Nah, kalau kita kan coba, kalau ada nyamuk di sini, tangan mana yang biasanya? Ya kalau kiri, nah kan gitu kan? Dia enggak. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu bisa dilihat cirinya nanti. Makanya semua orang ketika meyakini bahwa ciri itu benar, dan itu disimpan sekarang, dan itu dingajikan. Sekarang di Timur Tengah itu dingajikan sudah. Maksud dingajikan itu disampaikan sudah, dijelaskan detail. Ini loh kondisi. Nanti kalau ketemu tinggal bayar. Kira-kira begitu. Umurnya 40 tahun. Dalam riwayat antara 30 sampai 40. Dia khusyuk kepada Allah seperti khusyuknya burung nasar yang dengan sayapnya, akhlak yang mirip Nabi. Jadi sangat robbani kalau bisa dibilang. Jadi gak ngaku-ngaku. Jadi kalau sekarang ini kan banyak yang ngaku-ngaku. Nah udah, nggak usah terima itu. Dia ini nanti gak ngaku-ngaku. Orang yang akan datang membayar dia, didesak dia untuk memimpin. Nah itu yang harus dipahami. Di Belawan itu ada yang kabarnya mengaku dia. Nah, di beberapa tempat yang lain ada bilang Imam Mahdi saya lah gitu kan. Nah, kalau di Belawan itu saya tanya sama muridnya, katanya dia nggak pernah bilang dia Imam Mahdi, tapi nyindir-nyindir supaya orang bilang dia. Nah, sampai pernah saya diskusi lama itu. Apakah dia mengaku dirinya Nabi? Oh tidak Pak. Dia tidak pernah bilang dirinya Nabi. Apa dia pernah bilang dia? Nah sekarang menurutmu, saya gitu kan. Menurutmu ada dua orang muridnya. Mana tiga bisa muda. Dia itu Nabi atau Imam Mahdi? Dia itu Imam Mahdi. Ya sudah. Jadi, tapi tetap saja ketika dia sangat rabbani, tidak ada perlawanan macam-macam dan akhlak rabbani
berkumpul dengan Isa bin Maryam dan Isa akan sholat di belakangnya. Bumi akan mengeluarkan hasil tambang dari sumbernya seperti tiang-tiang dari emas. Jadi masa dia itu nanti hidup itu eksplorasi apa? Allah ya, karena Nabi juga mengatakan di antara tanda-tanda kemunculannya Sungai Furat. Sungai Furat itu di Irak. Itu nanti akan mengering kata Nabi dan keluar emasnya. Salah satu sebab kenapa Amerika menyerang Irak kabarnya di antara yang diyakini adalah Amerika meyakini apa yang dibilang oleh Rasulullah SAW itu benar. Tapi mengeringnya Sungai Furat itu belum terjadi sekarang. Dan ada yang mencoba menafsirkan hadis Nabi itu dengan mengatakan emas yang dimaksud adalah emas hitam, minyak. Para ulama tidak menenangkan itu minyak karena Nabi menyebut itu dengan az-zahab, itu emas. La khilaf, tidak ada khilaf. Jadi sungai itu sebenarnya adalah berisikan kandungan emas yang nanti malah Nabi mengatakan di situ akan terlihat gunung emasnya. Bisa puncaknya atau apanya Allah alam bisawab. Ya. Kemudian gerhana, ini di antara tanda Imam Mahdi datang. Ini gerhana bulan pada awal malam bulan Ramadan dan gerhana matahari pada pertengahannya. Sudah pernah terjadi. Jadi bulan Ramadan akan terjadi dua gerhana. Satu gerhana bulan, satu gerhana matahari, dan kejadian ini belum pernah terjadi sejak bumi diciptakan. Jadi makanya nanti insya Allah nggak sulit untuk menandai kedatangan beliau. Kalau sudah begini kita lihat, ya. Nah ini nggak jelas nih. Kemunculan tanggal Zulsinin, Allah Akbar. Terbitnya bintang berekor yang bersinar, komet ya. Sudah berapa kali sudah kita alami itu datangnya. Jadi jangan mengukur dengan ukuran hitungan kita. Kalau komet itu berapa tahun yang lalu sudah. Jadi peristiwa-peristiwa besar, sambil mengatakan terbitnya bintang berekor, kemudian api besar menyala dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Allah alam bisawab. Apa yang dimaksud dengan api besar? Apakah terbakarnya ada minyak dan sebagainya? Allah alam bisawab. Selama 3 atau 7 malam, kemudian langit jadi gelap. Bisa jadi kalau ingat peristiwa tumbangnya Saddam Hussein, mayoritas semua ladang-ladang minyak itu dibakar oleh tidak tahu siapa. Ya, Allah mungkinkah itu salah satu isyarat? Tapi yang pasti yang paling mendekati tanda itu nanti bisa kita lihat. Warna merah menyebar di langit, tapi merahnya tidak seperti merah pupuk biasa. Seluruh penduduk bumi dipanggil dan setiap yang memiliki bahasa mendengarnya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Ini penjelasan umum dari Nabi yang bisa ditafsir atau bisa dilihat lagi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa saya mengira bahwa kemunculan Imam Mahdi terjadi ketika Isa masih turun. Rasulullah bersabda, Isa bin Maryam turun, maka pemimpin mereka Al-Mahdi mengatakan, ayo sholat. Itu hadis yang sudah kita sampaikan. Semua ini mengindikasikan bahwa waktu keluarnya bertepatan dengan rangkaian peristiwa besar. Jadi kita sepakat memang ada sebuah peristiwa besar, apakah itu pertempuran demi pertempuran dan sebagainya, ya, yang kemudian nanti akan di kulminasinya adalah lahirnya Imam Mahdi. Makanya sangat diyakini bahwa konflik Syria adalah pemicu besar. Jadi sekarang para ulama kalau dia Hanif, jadi kemarin saya lihat satu video di YouTube, seorang ulama ketika ditontonkan video itu dia nangis sejadi-jadinya, dan kemudian dia mengucapkan kalimat, tidak usah Anda menjadi seorang muslim untuk meratapi peristiwa ini. Ini peristiwa yang luar biasa jahatnya, dan itu dilakukan secara sistematis oleh pemerintahnya. Dan Bashir Assad itu didukung oleh Persia, dalam hal ini Syiah. Apakah itu Syiah yang di Irak, Syiah yang di Irak, dan Syiah yang di Lebanon? Mereka dukung. Khususnya Syiah di Lebanon itu Hizbullah, yang oleh Qurtubi dibilang Hizbul Syaitan. Ya, mereka ikut serta membantai secara sistematis rakyat di Syria. Dan bendera hitam yang dibilang Nabi itu sudah jadi bendera serentak
Jadi sekarang ini Syria dan Irak itu sudah ada sebuah gerakan perjuangan yang menyebut diri sebagai kekhalifahan Islam Irak dan Syria. Ya. Jadi mereka front Syria dan Irak. Ya. Mereka FSIA. Ya, mereka menyebut diri itu dan menyebut diri sebagai daulah Islam. Dan ini saya bilang cikal bakal itu. Jadi kalau saya stres sekali kemarin saya menyampaikan pengajian karena saya merasa berkepentingan yang harus disampaikan sekarang. Di satu pengajian ada yang begitu takut, alhamdulillah masih jauh lagi kiamat. Masih jauh, Mbak, meninggal juga nih kita. Jadi kalau usah ditunggu-tunggu lagi, enggak usah. Kalau kiamat kan berikan peristiwanya ikut gitu kan. Nah, ini masih jauh lagi kita kiamat. Ini masih mau cerita Imam Mahdi yang datang. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan dalam Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi al-Muntazar, ia berkata dalam kehidupannya Imam Mahdi itu mengamalkan sunnah Nabi. Ia tidak membangunkan orang tidur, tidak menumpahkan darah, berperang sesuai dengan sunnah, menegakkan sunnah dan memusnahkan segala bid'ah. Jadi betul-betul alur hidup Nabi yang dilaluinya. Ya, makanya kalau kita mau ikut menjadi pengikut beliau mulai sekarang istiqomah mengikut sunnah Nabi. Itu yang harus kita lakukan. Dia menegakkan agama pada akhir zaman seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia menguasai seluruh dunia sebagaimana Zulkarnain dan Sulaiman. Ia menghancurkan salib, membunuh babi, mengembalikan kemuliaan dan kenikmatan kepada kaum muslimin, memenuhi bumi dengan keadilan dan kebajikan, harta berlimpah tak terhitung, penduduk langit dan bumi, burung di angkasa, binatang liar di hutan, ikan, semuanya ditok sama dia. Artinya apa? Betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 7 tahun. Karena kalau dari dia berjuang 40 tahun menuju ya usia dia bisa jadi wafat seusia Nabi SAW. Ya, perjuangan yang dia lakukan. Al-Mahdi memenuhi hati umat Islam ketika ada orang, jadi sampai nanti zaman dia memimpin itu, sampai orang zakat susah nyari orang yang menerima zakat. Ya, semua pada bilang maaf, ambil kau sajalah, aku tak mau. Kenapa? Aku udah cukup. Nah, kira-kira begitu. Pada masa Al-Mahdi, semua umat baik yang saleh maupun yang fajir merasakan kenikmatan yang tidak pernah didengar sebelumnya. Hujan turun. Tapi jangan lupa, sebelum Imam Mahdi nanti hujan ditahan Allah. Jadi nanti akan kita bahas ketika kita membahas tentang Dajjal. Ya. Allah menurunkan 3.000 malaikat raja. Saya lanjutkan ini. Raja-raja India diserahkan kepada Al-Mahdi. Ia memimpin peperangan demi peperangan sampai kekayaan melimpah ruah dan kota-kota di timur sampai barat ia taklukkan. Raja di India diserahkan kepada Al-Mahdi dalam keadaan terbelenggu dan disimpan. Mereka dijadikan hiasan Baitul Maqdis. Maaf, ini bukan raja, ini semacam patung-patung. Ya, atau mungkin juga pemimpin-pemimpin mereka yang karena India masuk daerah konsentrasi kaum musyrikin. Jadi kita nggak usah takut untuk bilang Hindu, Buddha itu musyrik. Kita bicara dalam ruang pelajaran agama kita, itu musyrik. Ya. Jadi dia juga akan pergi ke jazirah atau wilayah India dan menaklukkan mereka. Allah menurunkan 3.000 malaikat untuk memukul mundur orang yang menyelisih dan membangkangnya. Jibril di depan, malaikat Mikail di tengah. Jadi turun lagi Jibril untuk membantu Mahdi, sama seperti dia pernah membantu Rasulullah SAW. Nah ini kalau ini bahasanya yang sering kita dengar waktu ngaji dulu anak-anak. Zaman dia hidup nanti, kambing sama serigala itu satu angonan. Ya, jadi bahasanya begitu. Anak bayi pun bermain dengan ular dan kalajengking. Jadi binatang-binatang berbisa itu pun jinak. Nah, kira-kira begitu. Dari satu mut tanaman yang ditanam tumbuh 700 mut. Jadi bibit-bibit unggul. Nah, jadi penemuan-penemuan pertanian juga luar biasa sehingga tidak sulit untuk tidak ada riba, tidak ada zina, tidak ada penyakit minuman keras. Umur jadi panjang, amanah ditunaikan, kejahatan dihancurkan. Tidak seorang pun membenci keluarga Muhammad dan beliau menjadi satu-satunya orang yang paling cintai di muka bumi. Keluarga Mahdi tidak dibenci, semua orang tidak tahu yang tertarik. Kalaupun makanya, nah sekarang ingin nggak kita hidup sezaman dengan beliau dan di bawah kepemimpinan beliau? Kalau saya
Masya Allah, saya makanya semangat kali saya ngajikan ini kemana-mana sekarang. Ya, mudah-mudahan terus kita tengok awal lagi. Walaupun kapan, mungkin sekarang, karena kalau umur kita mungkin agak berat juga ini masih ketemu dia dengan cepat. Tapi banyak yang meyakini. Nah, jadi ada dari kelompok pengajian tertentu yang saya lihat bagus, mereka sudah meyakini Imam Mahdi sudah lahir. Sempat didaungkan kemana-mana, Imam Mahdi sudah lahir. Sekian belas malaikat meyakini, sekian belas ulama sudah meyakini kelahirannya. Dan dia sekarang disimpan karena dikhawatirkan akan dibunuh kalau dia ketahuan. Dan itu benar. Saya lupa, adik saya kemarin cerita itu. Jadi ada berapa belas ulama dunia kata dia, karena adik saya ini ikut di sebuah pengajian, ya, yang dia sebut namanya Sianu, itu menyatakan dan sudah menyaksikan bahwa beliau sudah lahir. Jadi bahasa sudah lahir mungkin belum dewasa. Kenapa? Ya kalau ikut tanda-tanda tadi, nggak sulit ya menemukan Sianu itu bahwa dia, gitu ya. Saya tidak akan menceritakan kontroversi Imam Mahdi di seputar bagaimana orang-orang Syiah yang menyebut seperti apa dia. Tapi itulah yang bisa kita lihat dari ciri kehadiran beliau. Disebutkan bahwa beliau ini akan menaklukkan Konstantinopel, karena Konstantinopel Turki akan dikuasai oleh kelompok Allah. Apakah akan ada aneksasi atau pengemirian kembali kepada perkembangan Islam di Turki? Karena memang Erdogan sekarang mengarah memulangkan Turki ke Islam, dan itu akan dipaksa kembali lagi menjadi sekuler nanti. Jadi suasana Islami yang sedang berkembang di Istanbul, makanya kalau ada rezeki, ya kalau boleh pun aja kita pergi satu, kenapa rupanya sama-sama kita pergi umroh sekaligus kita singgah ke Istanbul, ya, karena saya pernah ke sana. Jadi kenapa harus ke Istanbul? Ya jawabannya, di muka bumi ini salah satu museum yang masih menyimpan peninggalan Rasul itu lebih banyak di sana. Dari mulai rambut, gigi, baju, mangkok, tempat minum Nabi, kemudian bajunya Fatimah, pedang-pedang yang dimiliki Rasulullah itu di sana disimpan semua di Istana Topkapi. Nah, jadi kalau ada rezeki kita sepakat aja, kita buat aja iurannya. Ya, entah kapan berangkatnya urusan nantilah kan. Nah, kita berangkat umroh, kemudian kita rihlah ke Istanbul. Nah, jadi kalau rihlah, saya pikir kalau biaya kemarin sekitar waktu saya berangkat, masa saya berangkat 2011. Itu pun saya didanai, ada teman yang bawa saya, itu 27 juta. Sudah bisa di Istanbul 4 hari. Ya, di Istanbul 4 hari, hotel bintang 5, semua fasilitas. Memang susah makan ya biasa untuk lidah kita. Ya. Baik, karena Istanbul akan dikuasai lagi oleh kelompok kufar. Dan diyakini bahwa Imam Mahdi salah satu agenda kerjanya adalah akan melakukan merebut kembali Istanbul atau Turki, dalam hal ini Konstantinopel. Diceritakan bahwa manusia datang dari segala arah dan penjuru lalu membaiat dan di Mekah. Ia berada di antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Jadi kalau rukun Yamani, Hajar Aswad ke sana. Jadi kok bisa dibilang posisi dia rukun Yamani kan ke sebelah sana, ya. Nah, jadi ditarik dari sisi sebelah. Kalau kita berdiri, nah sisi ke sebelah kirinya Ka'bah. Jadi kan orang apakah sedang melaksanakan haji atau umroh? Kan? Pada saat itu orang melihat, wallah memang mungkin saja iya, karena dia pun sedang berpakaian ihram. Orang melihat tanda itu, akan terjadi huru hara positif tentunya, mendesak beliau untuk kemudian mengambil alih kepemimpinan umat Islam. Jadi pasti suasananya chaos sekali waktu itu, makanya ada desakan. Dan saya sangat meyakini bahwa nggak perlu pakai sangat. Kalau meyakini ya udah meyakini, nggak perlu pakai sangat. Meyakini memang para ahli akan mengetahuinya lebih dahulu sebelum umat ini mengetahuinya. Ya.
dan mereka akan menjaganya. Itu yang harus kita pahami. Al-Mahdi dan kaum muslimin dan bersamanya keluar dari Mekah menuju Syam. Setelah dia dilantik, maka mereka sepakat untuk pergi ke Syria. Begitu. Memerangi Urwah bin Muhammad As-Sufyani dan orang-orang yang bersamanya dari golongan kafir. Pasukannya bercerai-berai dan Urwah berada di atas pohon di pinggir danau Tabariyah. Danau Tabariyah itu maksudnya danau Tiberias, gitu, ya. Pada saat itu orang-orang yang gagal adalah orang yang gagal dalam membunuh Bani Ka'ab, walaupun dengan ucapan takbir atau teriakan apapun. Kedua, ada hadis dari Huzaifah dari Nabi, di dalamnya juga disebutkan Al-Mahdi bersama kaum muslimin sampai di kota Antioquia di Turki, sebuah kota besar di tepi laut. Mereka lalu mengucapkan takbir 3 kali dan hancurlah bentengnya ke laut dengan kekuasaan Allah. Setelah itu mereka membunuh laki-laki, menawan wanita dan anak-anak, mengambil harta mereka. Akhirnya Al-Mahdi menguasai Antakya dan mendirikan masjid dan kemudian dimakmurkan oleh umat Islam. Lanjut perjalanan menuju Rom. Ini kerja beliau. Jadi kalau lanjut perjalanan menuju Rom itu artinya memasuki kawasan Eropa. Ya. Konstantinopel dan Gereja Emas. Mereka pun menaklukkan Rom dan Konstantinopel, membunuh 400.000 pasukan, memecah 70.000. Saya nggak paham ini maksudnya. Menguasai kota-kota dan benteng-benteng, mengambil hartanya, membunuh. Jadi artinya memang betul-betul bertempur. Jadi pertempuran terbuka yang luar biasa. Ya, nanti akan kita lihat apa yang terjadi rupanya sampai harus seperti ini. Itu baru kita bahas Dajjal, insyaallah. Dan banyak lagi, ya, penjelasan-penjelasan yang disampaikan tentang perjalanan Imam Mahdi ketika mengalahkan di Gereja Emas ini. Allah mungkin yang dimaksud Vatikan. Ya, posisinya dia akan mengejar ke sana. Kemungkinan besar Al-Mahdi menaklukkan Konstantinopel 2 kali. Pertama dalam peperangan dan kedua dengan takbir. Jadi kali kedua itu nggak butuh lagi perang. Cuma dengar umat Islam datang aja udah jerih orangnya. Nah, kira-kira begitu. Bila Mahdi keluar dari Maroko seperti tersebutkan, penduduk Spanyol akan datang. Ya waliullah, selamatkan bumi Spanyol. Sesungguhnya penduduk telah dipalingkan, dihinakan dan dikalahkan oleh orang kafir dan musyrik. Jadi semua wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh Muslim itu akan kembali dikuasai oleh beliau. Makanya kalau jazirah yang pernah kita kuasai itu seluruh Afrika, Eropa kecuali Eropa Barat, itu pun karena terhalang di pegunungan apa istilahnya ya. Ada sebuah pegunungan yang kemudian di situ ini yang ditakutkan oleh Abdul Malik bin Marwan waktu itu, janganlah kalian menyerang terlalu jauh karena itu negeri yang kalian tidak ada orang, cuma pasukan. Nanti kalau kalian terpukul, kalian akan terpukul mundur. Padahal kalau saja itu jatuh benteng itu, maka semua Eropa sebenarnya sudah menjadi kawasan Islam waktu itu. Ya, jadi tugas Imam Mahdi ini adalah memimpin pertempuran, itu singkatnya. Dan subhanallah, ini akan terjadi demikian hanya dalam tempo yang tidak lama. Karena bahasa Nabi, tuzuna jaziratul Arab fayadkahu Allah. Dia akan memerangi jazirah Arab, Allah menangkan dia. Summa tuzuna al-Farisa fayadkahu Allah. Kemudian dia akan tazun, ya, dia akan memerangi Persia, Allah mengasih kemenangan. Summa tazuna Rum fayadkahu Allah. Kemudian dia akan memerangi Rum dan Allah akan menangkan dia. Kemudian akhirnya dia akan memerangi Israel di Palestina, maka Allah pun memberikan kemenangan. Nah, waktu di Palestina inilah langsung secara terbuka dia akan berperang melawan Dajjal, yang selama ini kita cuma kenal namanya. Nanti aslinya akan ketemu sama beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini alamat pertama dari kiamat yang diyakini oleh para ulama, insya Allah akan muncul dalam tempo sebentar lagi.
Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan ringkas. Sebentar lagi itu saya pikir bukan dalam urusan atau kata-kata kita, tapi insya Allah dalam hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para ulama meyakini memang sudah sangat dekat sekali kedatangan beliau. Ya. Dan pernah saya katakan, apakah Indonesia akan menjadi bahagian dari ini semua? Jawabannya ya. Apakah kita akan menjadi wilayah pertempuran? Jawabannya tidak sepertinya. Tapi kita akan menjadi supporter. Tidak ada manusia di muka bumi yang diam waktu itu, kecuali pasti akan berpihak. Maka dari sekarang latih diri untuk berpihak kepada yang benar, sepahit apapun. Jangan yang penting bisa aman, kita daripada gaduh kan baguslah udah kita jual diri saja, nggak masalah. Yang penting kita nggak perang, itu jangan. Ya, nah, jadi yang harus kita bangun adalah kemandirian prinsip kita untuk meyakini kebenaran dan berpihak kepada kebenaran apapun resikonya. Saya pikir ini mudah-mudahan Allah memberi kebahagiaan kepada kita untuk bisa berjuang di jalan Allah dan tentu saja bersama orang-orang yang Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau ada yang nambah, ada yang bertanya silakan. Ya, dari saya. Iya Pak Saiful. Dalam konteks keimanan kita, menempatkan nubuat itu gimana kira-kira? Dan ini itu kan sebuah nubuat yang bersumber dari hadis sebenarnya. Apakah di dalam Al-Quran ada juga disinggung seperti itu? Tapi itu kan berarti harus dibawa ke dalam kehidupan kita dan harus ditempatkan dalam suatu konteks keimanan ya. Dalam posisi itu di mana harus kita tempatkan sehingga jangan sampai saya katakan begini, tatanan keimanan kita yang sudah kita bangun dalam pribadi kita selama ini, waktu kita memasukkan nubuat itu takutnya menyimpang rusak. Saya malah nggak paham pertanyaannya. Bagaimana Bapak bisa bilang memasukkan keimanan kepada nubuat itu bisa merusak keimanan? Keimanan apa ini sekarang? Makna keimanan yang kita pahami selama ini kan tidak lepas dari rukun iman yang 6 yang kita pahami selama ini. Iya. Ya kan itu. Nah, dalam konteks Jadi Bapak pahami nubuat apa? Iya, yang Bapak ceritakan tadi, yang Ustaz ceritakan tadi kan sebuah nubuat ke depan ya. Akan lahir di Mahdi, itu kan sebuah sesuatu. Dan itu kan bagian dari keimanan kepada Rasul kan? Nah, kita mengimani semua yang dia nyatakan, kita mengimani semua yang dia sampaikan, kita mengimani semua yang dia contohkan sama kita sebagai bagian dari keimanan kita pula kepada Allah. Nah, itu jadi ada masalah apa gitu? Pertanyaan saya tadi, apakah nubuat-nubuat itu juga disinggung dalam Al-Quran? Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu ayat. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau illa rahmatan lil alamin. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan aku sama seperti kalian. Yuha ilayya, aku dikasih wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berpikir dan bicara mengikut nafsunya kecuali wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Tapi ada bahagian dari wahyu itu yang dia nyatakan atau disampaikan kepada kita sebagai kalamullah, dan itu Al-Quran. Tapi ada bahagian yang disebut sebagai ini adalah kalamullah tapi bukan Quran, maka kita menyebutnya dengan hadis qudsi. Dan ada yang dia bilang sallu misalnya kama ra'aitumuni usalli. Atau bahagian dari pernyataan-pernyataan beliau dalam ketika memecah batu di medan Khandaq, perang Khandaq, bahwa kita akan taklukkan Yaman, kita akan taklukkan Konstantinopel, itu dia
luar biasa oleh Rasulullah SAW. Oleh para sahabat. Dan contoh menaklukkan Konstantin itu berlangsung dalam 10 abad kemudian. Saya membaca, dan ini yang sedang saya baca, bahwa penaklukan tegaknya dinasti Umayyah di Andalusia ternyata itu adalah sasaran antara. Itu bahagian dari rencana besar Khalifahan Umayyah untuk menaklukkan Konstantinopel dalam rangka mewujudkan nubuwah Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya adalah, maka tadi saya agak bingungnya bagaimana kita menempatkan. Cuma memang yang menjadi persoalan adalah kalau tadi konteksnya apa yang dibilang oleh buku ini, nubuwah ini kan tersimpan dalam hadis-hadis. Malangnya hadis-hadis ini tidak semuanya bisa kita yakini kebenarannya. Nah, tinggal bagaimana caranya. Mungkin di sini maksudnya jawaban itu adalah menseleksi hadis-hadis ini sampai pada tataran yang minimal. Kalaupun dia harus dhaif, dia hanya ada di wilayah suplemen. Pertanyaannya adalah, suplemen artinya ya sekunder lah. Kalau saya tidak meyakini Imam Mahdi, karena ada juga yang menyatakan dia tidak percaya dengan Imam Mahdi. Pertanyaannya, Anda tidak meyakini, pertama, apakah berangkat dari Al-Quran, dari hadis, atau dari basis rasionalitas berpikir saja? Kalau cuma basis rasionalitas berpikir saja, karena saya juga pernah diajarin begitu, jangan tunggu Imam Mahdi, karena kau adalah Mahdi itu sendiri. Gak perlu tunggu imam lain, kau adalah imamnya. Itu lebih kepada memotivasi diri untuk bergerak. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan di seputar pertanyaan Bapak tadi, bahwa kalaulah bicaranya, makanya di buku ini dia bagi memang sebenarnya seleksi hadisnya. Ini hadis bahkan ada yang palsu mah. Nah, persoalannya sekarang ketika kita mencoba menerjemah hadis, maka kita masuk ke pelajaran ulumul hadis. Kita masuk ke pelajaran ulumul Quran. Tidak semua ayat Quran bisa dipahami secara rasional. Maka satu ayat yang tidak bisa dipahami secara rasional dibenarkan untuk melakukan takwil atau tafsir terhadap itu, selama takwil dan tafsir itu tidak merusak jauh. Makanya para salaf mereka tidak berani melakukan takwil terhadap ayat ataupun hadis. Bila kaifah, jangan tanya kenapa. Misalnya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka semua. Apa yang dimaksud dengan tangan Allah? La kaif, jangan tanya bagaimananya. Itu urusan Allah. Nah, itu contohnya. Nah, tapi ada yang kemudian mencoba mencari alasan-alasan atau dengan apa-apa yang ada di luar. Nah, itu yang kemudian saya pernah membaca penjelasan Sayyid Qutb sendiri. Walaupun dia menerima dalam tafsirnya, tapi dia tidak menyukai tafsir-tafsir ilmiah atau penterjemahan nubuat-nubuat secara dengan pendekatan ilmiah. Dia tidak sukai. Jadi artinya ulama-ulama juga terpecah. Nah, sekarang tinggal basis nubuatnya dari mana? Hadis sahih. Karena tadi dibilang ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, dan juga ada hadis palsu. Nah, saya pikir mungkin kalau saya bisa mencoba memahami pertanyaan tadi, itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kecuali ada mungkin Bapak belum tertangkap saya maksudnya, boleh bertanya lagi. Ya, itu jadi begini, apa yang menjadi itu kan persoalan nubuat. Persoalan nubuat adalah sebuah keyakinan, yang harus kita terima, atau katakanlah sesuatu yang seperti kita beriman kepada Allah. Tentunya yang selama kita pahami itu sesuatu ini seperti terima bulan, karena kita punya keyakinan juga bahwa Al-Quran itu sebuah kebenaran, sehingga apa isi Al-Quran juga bisa kebenaran yang telah bagi kita. Tapi pertanyaan tadi yang saya katakan, karena dijawab pun karena dijawab dalam beberapa dalam masyarakat tertentu, baik di
Islam, Kristen, ada nubuat seperti itu. Sebagai contoh di Jawa itu ada namanya Mangkunegoro. Dipahami bahwa suatu saat akan datang seorang pemimpin yang namanya mirip-mirip itu, Notonegoro, kalau nggak Nopo atau apa seperti itu, ya kan seperti Mahdi. Ya, itu yang diramalkan waktu itu akan menjadi Indonesia itu yang mengambil paruh hidup di Naujah itulah memang dikombinasikan. Memang ada semacam Mesias untuk dalam Kristen pun sering ada yang seperti itu buat itu. Maka itu saya pertanyakan tadi yang tadi itu harus memberi sebuah dasar yang kuat untuk memasukkan nubuat itu dalam keimanan kita. Jangan sampai kita ya khawatir saya melenceng. Apa seperti itu? Akhirnya sudah cukup jelas. Jawabannya juga kita tidak perlu bias ke bagaimana Mesias di ajaran agama lain. Karena Yahudi juga punya Mesias, Kristen punya Mesias, ya. Kemudian masyarakat Jawa, Kejawen, mereka dengan bahasa Satrio ini, yang untuk kita sekarang kita cocok-cocokkan untuk Indonesia, untuk ini. Malah persoalan Indonesia bukan persoalan orang Jawa, gitu kan? Saya pikir sederhana, ketika bicara nubuat kita bicara nabi. Kalau bicara nabi, hadisnya sahih atau tidak? Kan itu saja tinggal. Maka wilayah mana yang harus kita ambil untuk kemudian kita jadikan dasar bahwa ini sahih? Ya hadis. Kalau kemudian hadis sahih itu masih berselisih juga, ini ruang yang memang terbuka untuk berselisih. Tapi kemudian ini kan yang namanya nubuat, benar atau tidak, jadi akan didukung oleh fakta nanti. Memang butuh kita. Karena kalau pendekatannya sosiologis seperti Bapak bilang tadi, itu kan analisa sosiologis. Kalau saya bilang bahwa semua orang memang membutuhkan Mesias, dan Mesias hakikatnya adalah Tuhan. Kenapa? Pada posisi kelangkaan, pada posisi ketidakberdayaan, pada posisi ketidakpastian, saya butuh yang mampu membantu saya keluar dari 3 posisi itu. Orang yang terzalimi, dia butuh dewa penolong kalau bahasa umum di masyarakat. Tapi kajian kita bukan itu. Kajian kita adalah Mahdi, yang tadi saya di awal sudah saya bilang bahwa ini apa istilahnya? Kacau sekali penjelasan tentang Imam Mahdi awalnya. Karena yang ada dalam benak kita sekarang, saya jujur aja, sampai saya belajar lagi, dalam benak saya itu Imam Mahdi memang sudah ada dari dulu, sekarang sembunyi di satu tempat, nanti muncul lagi. Itulah pelajaran yang saya terima secara turun-temurun dan menjadi akidah bagi saya. Tapi apa yang membuat itu berubah? Karena ternyata ya kita mulai kenalan dengan hadisnya, gitu. Dan yang saya jelaskan tadi itu bukan sumber-sumber dhaifnya. Karena di sini ada kontroversi hadis dhaifnya ini, hadis palsunya ini, gitu kan? Apa yang kemudian saya hentikan penjelasannya? Saya tidak mengungkapkan. Nah, ketika kemudian ini disampaikan, apa yang membuat saya meyakini? Siapa yang menyuruh kita untuk meyakini Satrio Peningin, Mesias? Karena kalau Mesiasnya, kenapa orang-orang Kristen suka Israel pulang orang-orang Israel pulang ke Palestina? Karena mereka meyakini bahwa dengan berkumpulnya orang Israel di Palestina, maka itu mempercepat kedatangan Al-Masih atau Yesus untuk kali keduanya, untuk menegakkan kerajaan Allah. Itu bahasa mereka. Nah, jadi saya teringat di pelajaran waktu kuliah dulu. Iya. Makanya mereka suka sekali. Mereka mendukung itu. Makanya pendirian negara Israel mereka dukung, bukan karena mereka setuju sama Israel. Israel pun tahu betul Kristen tidak akan sama dia. Tapi mereka berharap Yesus akan datang lagi sebagai Mesias yang mereka tunggu. Dan Israel juga meyakini akan ada pemimpin atau Mesias yang akan memimpin mereka melawan kalau istilahnya orang Kristen menyebut dengan anti-Christ. Dan itu adalah kalau dalam teori kita yang kadang ketemu ini, teori 3 agama ini ketemu ini. Karena sumbernya datang dari satu. Karena kalau saya, mohon maaf saya dulu belajar perbandingan agama, saya meyakini Buddha itu pun adalah orang yang mendapat
mengajak Bapak Ibu untuk meyakini itu. Bahkan Hindu itu datang dari pertapaan para rizki. Banyak kita tahu Krishna, Arjuna, Bima, itu tokoh fiktif. Itu bukan manusia yang ada. Sejarah perang Ramayana, Mahabharata itu tidak pernah terjadi. Itu adalah sebuah karangan dari seorang suci yang ingin mengajarkan tentang bagaimana hidup melalui cerita episode itu. Cuma di masyarakat Jawa itu hidup sekali, kesannya seakan-akan memang peristiwa itu ada, Arjuna apa semua, kira-kira begitu. Karena dalam nanti kalau kita kembangkan dalam Hindu juga ada dan sebagainya. Makanya kalau tadi pertanyaannya seperti itu, saya pikir saya sudah bisa tegas untuk menjawab. Apa yang membuat saya bisa meyakini ini? Dalil. Kemana kita pulang merujuk? Apakah ada dalam Quran? Saya sudah sebutkan sekian ayat yang mendasari. Nah, karena saya tidak bilang adakah di Quran penjelasan tentang Imam Mahdi? Tidak. Sama seperti sholat 5 kali tidak ketemu di Quran. Cari sholat zuhur, asar, maghrib, isya tidak ketemu. Sama seperti membuat Konstantinopel tidak ada di Quran. Kita akan Yaman akan menjadi negeri Muslim, tidak ada itu di Quran. Ya. Nah, jadi siapa yang bilang itu sama kita? Nah, dari mana kita tahu? Dari hadisnya. Nah, coba kelas hadisnya apa? Itu saja, Pak. Kalau pertanyaannya begitu. Tapi ini tingkat dalil loh, Pak. Ketika Bapak memberikan bandingan dengan si Jawa punya mirip-mirip saja, itu kajian sosiologis kalau saya bilang. Ketika kita bicara kajian sosiologis, analisisnya adalah fakta-fakta temuan dari lapangan. Kalau sekarang kita nggak terlalu peduli dengan cerita Imam Mahdi. Cuma ketika peristiwa itu mengarah dan makanya saya bilang kalau kita baca, kita dengar para alim di Timur Tengah itu sekarang sudah mulai lebih suka menyampaikan ini kembali kepada masyarakat. Ketika konstelasi apa yang dibilang Nabi dalam hadis yang semula seperti cerita fiktif itu mulai terjadi. Semula kan yang namanya nubuat. Kiamat aja nubuat. Bagaimana peristiwanya? Itu aku dengan kiamat datang itu seperti asar ke maghrib. Quran tidak bicara itu. Quran cuma bilang baktatan, peristiwanya kapan saja bisa terjadi, tiba-tiba. Apa yang meyakini kita bahwa kiamat masih jauh dari usia kita? Apa yang dibilang tadi? Tidaklah kiamat terjadi kecuali orang tidak lagi menyebut kata Allah saja tidak ada. Tidaklah kiamat terjadi kecuali bahasa-bahasa itu kan bahasa nubuat semua itu. Kalau boleh saya balik, jika ini bahsul masail jadinya atau munazarah, maka saya bisa bilang apa yang bisa membuat Bapak yakin nubuat Nabi ini? Jawaban Bapak terhadap nubuat tentang kiamat itulah yang menjadi jawaban nubuat terhadap peristiwa atau kedatangan Mahdi. Saya kira itu penjelasan saya. Ada pertanyaan lain? Cukup? Ya, yang mana? Pak. Ya. Kalau kita lihat kondisi Syria memang sekarang ini sedang hancur 150.000 sudah tewas, kemudian ada 7 faksi sekarang yang masing-masing berusaha untuk berkuasa pada area-area tertentu, misalnya kereta api, bekas kereta api dikuasai oleh bagian ini, tentaranya 30.000. Jadi sekarang ada sekitar tentara yang di luar daripada tentara negara itu ada ratusan ribu. Kemudian kondisi semalam kerajaan Arab Saudi merasa kecewa dengan Amerika Serikat karena gagal atau menunda menyerang daripada Syria. Memang kalau kelihatannya memang ada sesuatu di Syria ini. Dari mulai yang lalu kita baca dalam Al-Quran itu bahasanya Suriah itu memang dari mulai awal banyak sekali kejadian-kejadian di situ. Memang kita meyakini bahwasanya memang panggungnya di sini saja. Iya. Ya Nabi sudah mengatakan bahwa ini memang panggungnya. Tapi kenapa gerakan Amerika kan kalau dia mau invasi Irak serang aja takluk gitu. Kemudian kalau mau menyerang Afghanistan serang aja takluk. Tapi ternyata sekarang dia Obama ini agak menunda. Ada apa sebenarnya? Kalau pertanyaan Obama menunda ada apa? Pastilah kepentingan mereka semua yang belum terpenuhi atau sudah terpenuhi.
Rusia, ada tekanan Cina, ada tekanan Persia, dan tiba-tiba saja Persia melunak mendekati Amerika. Kemudian apa kepentingannya kalau sempat itu diperangi? Malah para mujahidin di sana mengira bahwa Allah bohong itu menyerang Basir. Berapa hari setelah rencana penyerangan sudah dinyatakan, para mujahidin merondokkan atau menghilangkan jati diri mereka semua dan menyimpan semua amunisi persenjataan mereka tidak diketahui kemana. Maka mereka meyakini itu sebab Amerika menunda serangan. Mereka meyakini bahwa sebenarnya yang mau diserang itu bukan Bashir al-Assad, tapi konsentrasi apa istilahnya mereka atau para mujahidin di wilayah-wilayah itu. Amerika berkepentingan dengan Israel. Kalau sempat dihancurkan Assad akan melemah dan muncullah kekuatan baru, dan itu Islam. Amerika tidak mau itu. Bahaya bagi Israel. Sama seperti Amerika ikut serta menghancurkan Mursi di Mesir. Saya beberapa yang terakhir kita dengarkan bagaimana kemudian negosiasi yang diminta oleh Presiden Amerika sampai akhirnya karena tidak maunya Mursi adalah meminta Al-Baradei menjadi Perdana Menteri. Mursi tidak mau. Ya, karena tidak mau, maka Amerika memakai skenario seperti pernah dipakai untuk Indonesia. Tumbangkan dengan revolusi baru. Soekarno, siapa bilang tidak ada intervensi Amerika di situ? Soeharto, siapa bilang tidak ada? Soeharto di ujung-ujung kekuasaannya saat Rabu itu dia mengatakan hati-hati ada intervensi Israel di sini. Kenapa Israel intervensi Indonesia? Kalau kita mau coba sedikit objektif saja, Soeharto sudah tidak bisa dijadikan kawan lagi waktu itu. Soeharto sudah semakin hijau waktu itu. Jadi ini teori kepentingan, bukan teori agama kalau saya bilang. Ya. Karena Syria awalnya sebenarnya adalah demonstrasi. Tapi karena demonstrasi itu dibantai kayak Mesir, maka Mesir masih tenang. Mesir Ikhwan Muslimin bertahan supaya jangan melakukan perlawanan fisik. Tapi Syria beda. Kenapa? Karena Ikhwan tidak ada di sana. Ikhwan sudah dibantai dulu oleh ayahnya Bashir al-Assad. Gitu. Makanya muncullah perlawanan, dan perlawanan ini ternyata diimbangi oleh Assad. Ini kalau mau cerita kita kronologi ke belakang, dengan mengundang pasukan-pasukan preman dari luar. Pasukan preman yang melakukan pembantaian sadis luar biasa. Yang akhirnya mengundang para mujahidin datang dan ulama-ulama dunia waktu masih Mursi berkuasa melakukan muktamar atau pertemuan musyawarah di Kairo dan memutuskan bahwa Syria adalah bumi jihad. Setelah itu keluarlah paket pelajaran Islam tentang jihad Syria, itu bagian dari nubuat. Itu ijtihad atau keyakinan mereka setelah membaca dalil-dalil yang mungkin. Bagaimana dengan Indonesia? Kenapa sampai sekarang tidak ada berita tentang itu? Bahkan kita sering mendengar kalau televisi pemberontak Syria. Siapa yang memberontak apa di sana rupanya? Kenapa kita tidak diberikan penjelasan yang benar? Syukur, alhamdulillah. Nanti Bapak bisa lihat di www.islampost.com. Nah, untuk mengakses ini bisa buka kalau punya Android. Nah, sudah ada itu softwarenya di Android, tinggal download aja, nanti kita dapat update terus ya. Islampost.com atau Ar-Rahman itu sudah ada. Nah, disitu kita bisa dapat info sedikit lebih jernih di seputar jihad di dunia, seluruh dunia Islam. Ya, saya pikir ini kalau ini cocok, nanti kita akan lanjutkan materi ini dengan Dajjal di 2 pekan mendatang. Habis Dajjal kita akan diskusi tentang Nabi Isa. Setelah itu kita akan bicara beberapa peristiwa lain, dan seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita akan diskusikan tentang peristiwa yang mendasari datangnya kiamat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan atau terima saja. Silakan. Jangan panjangkan, ringkas saja. Saya teringat gini, Ustaz. Saya sering sholat di Masjid Robia, Kampung Beling. Di dinding itu ada tanda-tanda kiamat. Nah, kalau saya bandingkan dengan beberapa literatur,
mungkin 7 generasi lagi, Ustaz. Karena kiamat, tanda-tanda kiamat kecil belum habis. Mesti 7 generasi atau 4 generasi lagi baru habis itu. Jadi artinya bukan tidak meyakini kiamat itu sudah apa, bukan kita nggak tahu Allah alam bisawab. Nah, ya udah nggak apa-apa, aku meyakini 7 generasi lagi silakan, nggak masalah. Karena saya juga nggak bilang sekarang kok. Jadi yang begitu-begitu yang saya bilang tadi ruang berbeda. Nah, jadi kalau saya ulang lagi pertanyaan Bapak tadi, nubuat kita meyakini itu, cuma persoalannya karena dia masuk dari hadis itu juga punya kekuatannya. Yang para ulama masih berselisih, ya nggak ada masalah. Penjelasan saya malam ini dari satu titik value bahwa Imam Mahdi itu ada dan dia akan datang. Itu yang mau saya jelaskan. Saya tidak sedang menjelaskan saya tidak percaya, bukan itu. Walaupun ada yang menyatakan dia tidak percaya Imam Mahdi. Kenapa? Hadis yang bicara Imam Mahdi itu terlalu banyak kabur apa semua. Nah, tadi kan berangkat dari penjelasan bahwa mutawatir, adanya hadis sahihnya, ada hadis hasannya, dan banyak hadis-hadis dhaif tapi mutawatir. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau aku bilang bahwa kiamat 7 generasi lagi ya, tidak ada masalah. artinya gini, Ustaz. Kalau munculnya Imam Mahdi itu seluruh ulama sudah sepakat memang dia akan dibayar di Ka'bah. Akan dibayar. Itu cuman maksud saya untuk mencapai tanda-tanda kiamat besar itu, tanda-tanda kiamat kecil belum habis gitu. Ya, mana yang belum habis, mana yang perlu kita garis bawahi, tidak semua tanda kiamat cerita nggak enak. Tanda kiamat itu juga cerita enak. Ya. Jadi sekarang gini aja, kajian tentang tanda kiamat itu seharusnya membuat kita semakin menguat menegakkan syariat. Jadi bukan hitung-hitung, wah sih banyak malah kira-kira gitu lah ya. Jadi bukan itu ya. Nah, jadi ini harusnya menguatkan kita untuk kemudian, karena ada, nggak perlu ditunggu tanda kiamat. Kiamat mati bakal terjadi sama kita. Kiamat yang namanya mati kapan saja bisa terjadi. Ya. Nah, jadi sama kayak kemarin saya ngaji itu pimpinannya langsung belum kiamat rupanya gitu. Jadi saya lucu dia ngomong gitu. Ya. Nah, jadi kiamat dalam bentuk kematian kapan saja bisa terjadi sama kita. Ya, karena memang banyak nanti akan muncul sebagai tanda-tanda kecil yang kalau diurut apakah karena para ulama juga berselisih ini tanda kecil atau tanda besar. Nah, yang menyebut tanda besar Nabi bilang 10, ternyata dibuka hadisnya sepertinya tidak 10. Apakah hadis ini terpotong atau bagaimana gitu? Nah, itu jadi pembahasan lagi gitu. Nah, itu ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbal alamin, berikan kekuatan kepada kami untuk istiqamah di jalan dakwah, di jalan Islam, di jalan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mencintai Rasul, mencintai agama ini dan meridainya ya Allah, dan jadikanlah kami hamba yang Kau ridhai ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi pengajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Latifkan yang membahas masalah tanda-tanda kiamat, salah satunya adalah kelahiran Imam Mahdi. Maka dengan demikian pengajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,